adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah online IHMPA GPIB Battle Bandung. Tanggal 19 April 2020. Oh iya, kamu nanya nih, apa kabarnya adik-adik di rumah? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Sehat semua keluarga, papa, mama, opa, oma, om, tante, semuanya. Oh iya adik-adik, kita sudah lama juga ya nggak bertemu langsung. Kira-kira sudah berapa lama ya? Sudah 5 minggu adik-adik. Tapi adik-adik tidak usah sedih, kita akan tetap melakukan ibadah walau online. Oh iya adik-adik, kemarin kita merayakan hari apa sih? Kakak lihat adik-adik sudah pada menghias telur, lucu-lucu semuanya, bagus-bagus. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh ya, adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu menciptakan kita bermacam-macam suku, budaya, dan kita diciptakan berbeda-beda juga ya adik-adik. Kita diciptakan sama Tuhan, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gendut. Nah, Tuhan menciptakan kita bermacam-macam. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan adik-adik. Tuhan Yesus itu sayang kita semua. Yuk, sekarang kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi KC 184 bait 1 dan 4 ya. Kita nyanyi bersama-sama. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau putih rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Semangat ya adik-adik, bait 4. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya, tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun bernyanyi memuji namanya. Adik-adik, sekarang untuk memulai ibadah kita akan berdoa. Yuk kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami akan melakukan ibadah online. Tuhan berkatilah kami dan adik-adik yang sedang ada di rumah masing-masing beserta keluarga. Kiranya sebentar lagi kami akan menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Sekarang kaki adik-adik. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Sekarang mulut adik-adik. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Ya adik-adik, tadi kita sudah nyanyi. Sekarang kita akan membaca Mazmur. Alkitabnya udah ada di dekat adik-adik masing-masing kan? Yuk kita buka Alkitab kita masing-masing di Mazmur 118 ayat
14 sampai 16. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 118 ayat 14 sampai 16. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat 15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ayat 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ya, adik-adik, di Mazmur ini dibilang kalau Tuhan itu adalah kekuatanku. Ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik merasa sedang sulit, adik-adik sedang sedih, adik-adik punya kekuatan yaitu dari Tuhan. Adik-adik bisa melakukannya dengan berdoa, minta kekuatan oleh Tuhan ya adik-adik. Adik-adik juga di rumah jangan lupa berdoa, ajak mama papa juga ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan, kita ke cerita Alkitab. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Senang Ku Baca Alkitab dari KC 137. Kita nyanyi bersama-sama ya. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Sekali lagi ya adik-adik. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah, firman hari ini akan dibawakan oleh Kak Aldo. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kakak yakin kalian di rumah pasti semuanya bersemangat dan bersukacita dalam mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam cerita firman Tuhan, tetapi sebelum kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan, kita harus mempersiapkan beberapa hal adik-adik. Yang pertama, kita siapkan telinga kita tentunya. Kita harus siapkan telinga kita supaya kita bisa mendengarkan dengan jelas cerita firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Yang kedua, kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Kita siapkan Alkitab kita karena nanti kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Alkitab. Jadi nggak boleh ketinggalan ya Alkitabnya ya. Harus sudah siap di tangannya adik-adik. Oke? Dan selanjutnya kita siapkan hati dan pikiran kita supaya hati dan pikiran kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya dalam mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kita boleh dimampukan untuk mengerti dan juga kita boleh dimampukan untuk mendengarkan semuanya dengan baik ya adik-adik. Oke? Nah, oleh karena itu kita meminta Roh Kudus dengan berdoa. Kita mau berdoa minta pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh mengikuti cerita firman Tuhan dengan baik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk hari yang indah pada saat ini. Kami mengucap syukur melalui ibadah hari Minggu Pelayanan Anak yang kami boleh ikuti pada saat ini melalui online. Kami bersyukur untuk semuanya walaupun kami berjauhan, tapi kami yakin dan percaya hati kami satu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya kami sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya kami boleh mempersiapkan hati, pikiran, Alkitab dan juga telinga kami dengan baik, supaya kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan serta membacanya dengan baik. Bukan hanya didengar, tapi kami boleh mengaplikasikannya di kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berdoa untuk Kak Aldo, supaya Kak Aldo boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Kita akan buka Alkitab dari Keluaran adik-adik. Keluaran adalah perjanjian lama adik-adik. Kita buka dari Keluaran pasalnya yang ke-7. Keluaran pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Oke? Keluaran 7 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Adapun
Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka, tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, tema kita pada minggu hari ini adalah Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Nah, sebelumnya kakak akan menunjukkan beberapa gambar buat adik-adik. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Ini adalah gambar salah satu benda, adik-adik. Apa ini? Tongkat, bener adik-adik. Nah, tongkat adik-adik tahu nggak salah satu fungsinya tongkat itu apa? Salah satunya adalah untuk menuntun jalan. Buat orang-orang kalau nggak kelihatan pasti mereka pakai tongkat untuk menuntun jalannya. Ya. Nah, selanjutnya ada gambar lagi nih adik-adik. Ini adalah gambar hewan. Kakak yakin adik-adik pasti udah pada kenal ini hewan apa. Nih. Ada yang tahu? Pasti tahu dong ini hewan apa ya? Hewan ular. Ih. Kalian takut nggak kalau ngelihat ular? Atau malah senang kalau ngelihat ular? Nah, ular ini merupakan salah satu hewan melata yang diciptakan sama Tuhan. Ini namanya ular, dan yang tadi adalah namanya tongkat adik-adik. Oke, setelah tadi Kak Aldo tunjukin ada gambar tongkat, ada gambar ular. Kira-kira adik-adik udah tahu nggak sih kita mendengarkan cerita tentang apa? Kayaknya belum ya. Oke deh, kakak kasih 3 gambar lagi buat adik-adik. Ini adalah salah satu tokoh adik-adik. Kira-kira tahu nggak ini tokoh siapa namanya? Siapa? Benar banget adik-adik. Ini adalah Bapak Musa. Bapak Musa adalah utusan Tuhan untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Betul banget adik-adik. Nah, selain Bapak Musa, kakak punya gambar lagi. Nah, yang ini tahu nggak ini siapa? Ini namanya adalah Bapak Harun. Bapak Harun adalah saudara dari Bapak Musa. Bapak Harun ini menemani Bapak Musa dan juga membantu Bapak Musa dalam menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adik-adik. Tadi kita sudah melihat Bapak Musa dan juga Bapak Harun. Kakak masih punya satu tokoh lagi yang kakak mau perlihatkan kepada adik-adik. Nah, adik-adik tahu ini siapa? Ini adalah Firaun. Firaun adalah seorang yang memimpin bangsa Mesir pada saat itu adik-adik. Nah, oleh bangsa Israel, Firaun ini dikenal sangat jahat karena perlakuannya terhadap bangsa Israel, di mana bangsa Israel disiksa, bangsa Israel itu dipekerjakan secara paksa oleh Firaun adik-adik. Jahat banget kan ya? Kita sudah melihat 3 tokoh dari cerita Alkitab kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan mendengar ceritanya itu seperti apa ya dari Keluaran 7 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-13. Nah, pada ayat ini diceritakan tentang pertemuan Bapak Musa, Bapak Harun, dan Raja Firaun, adik-adik. Kira-kira mereka bertemu untuk apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, adik-adik, bangsa Israel setelah mengalami siksaan yang begitu lama, mereka meminta pertolongan Tuhan adik-adik. Mereka meminta pertolongan Tuhan agar mereka dapat keluar dari tanah Mesir adik-adik, dari bangsa Mesir. Tuhan mendengarkan doa dari bangsa Israel adik-adik. Oleh karena itu, Tuhan mengutus
Bapak Musa dan juga Bapak Harun untuk bertemu dan berbicara kepada Raja Fir'aun supaya Raja Fir'aun memperbolehkan dan mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir adik-adik. Nah, kira-kira diperbolehkan gak ya sama Raja Fir'aun? Tentu saja Raja Fir'aun tidak memperbolehkan atau mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir adik-adik. Oleh karena kekerasan hati dari Raja Fir'aun, Tuhan berfirman kepada Musa seperti yang ada pada ayatnya yang ke-9. Kakak bacakan ya. Apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Lalu Musa melakukan seperti apa yang diperintahkan kepada dia. Dia mengambil tongkat yang ada di tangan Harun dan melemparkannya ke depan Raja Fir'aun adik-adik. Dan ternyata tongkatnya berubah jadi ular. Wow, kok bisa ya tongkat berubah jadi ular? Kira-kira adik-adik kalau misalkan di rumahnya ada tongkat, coba adik-adik lempar. Bisa nggak jadi ular? Tentu saja enggak ya. Tongkat yang dirubah jadi ular itu semuanya hanya karena kuasa dan mujizat dari Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Raja Fir'aun supaya Raja Fir'aun bisa percaya. Dan juga memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Semuanya ini bukan karena hebat dan kuatnya Bapak Musa atau Bapak Harun adik-adik, tapi semuanya karena kekuasaannya Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menunjukkan mujizat yang manusia nggak bisa lakukan, adik-adik. Menurut adik-adik, setelah Tuhan menunjukkan kuasanya, mujizatnya kepada Raja Fir'aun, apakah Raja Fir'aun akhirnya memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ternyata Raja Fir'aun tetap berkeras hati adik-adik. Raja Fir'aun tetap tidak memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Padahal dia sudah melihat kuasa dari Tuhan, tapi dia tetap tidak percaya dengan kuasa itu. Malah dia memanggil ahli-ahli sihir yang ada di Mesir untuk datang dan menunjukkan kuasa-kuasa dari dewa yang disembah oleh ahli-ahli sihir. Waduh, jahat sekali ya. Nah, akhirnya ahli sihir datang adik-adik. Ahli sihir juga melakukan apa yang tadi sudah dilakukan oleh Bapak Musa dan Bapak Harun adik-adik. Mereka melempar tongkat dan ternyata adik-adik tahu sama adik-adik, tongkat itu berubah jadi ular. Waduh, kok bisa berubah jadi ular? Tapi nggak sampai situ adik-adik. Tuhan tetap menunjukkan kuasanya yang tidak bisa ditandingi oleh hal-hal yang lain. Mau itu dewa-dewa, mau itu ahli-ahli sihir, semuanya Tuhan menunjukkan kuasanya yang lebih besar dari itu. Akhirnya Tuhan melalui tongkat yang tadi dilemparkan oleh Musa yang berubah jadi ular, ular itu memakan ular-ular yang tadi diciptakan dari tongkat ahli-ahli sihir adik-adik. Luar biasa sekali adik-adik. Kuasa Tuhan memang lebih luar biasa dan lebih besar lagi dari kuasa-kuasa yang lain. Walaupun kuasa Tuhan yang besar sudah ditunjukkan kepada Fir'aun, tapi Fir'aun tetap berkeras hati adik-adik dan tidak percaya atas mujizat atau kuasa yang telah Tuhan perlihatkan kepadanya. Dia tetap bersikeras untuk tidak memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Peristiwa ini merupakan awal mula atau pendahuluan dari 10 tulah yang nanti akan didatangkan oleh Tuhan untuk bangsa Mesir. Jadi dari peristiwa yang tadi kita telah dengar dan kita baca bersama, kita mau belajar 3 hal. Yang pertama, kita mau diingatkan adik-adik tentang kekuasaannya Tuhan yang begitu besar. Tuhan punya banyak cara untuk tetap melindungi, menjaga, dan tetap menuntun anak-anaknya. Tuhan saja bisa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Begitu juga dengan kuasa Tuhan, Tuhan bisa menuntun anak-anaknya termasuk adik-adik di rumah dalam menjalani kehidupan adik-adik sehari-hari. Mau itu di sekolah, mau itu di rumah, mau itu di tempat les, atau dimanapun adik-adik berada, Tuhan tetap menunjukkan kuasanya dan tetap menuntun adik-adik. Yang kedua, adik-adik harus percaya
satu kata percaya terhadap kuasa Tuhan. Nah, setelah Tuhan menunjukkan kuasanya adik-adik, adik-adik harus tetap percaya. Apa sih contoh salah satu bentuk kepercayaan adik-adik terhadap kekuasaannya Tuhan? Berdoa. Nah, kalau misalkan adik-adik sedang sakit, kira-kira adik-adik berdoa nggak minta kesembuhan kepada Tuhan? Pasti berdoa dong ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kepercayaan adik-adik terhadap kuasanya Tuhan. Dengan berdoa, adik-adik percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan adik-adik dari segala penyakit dan juga menjaga adik-adik. Nah, oleh karena itu adik-adik sebagai bentuk kepercayaan adik-adik terhadap kekuasaannya Tuhan, adik-adik harus senantiasa berdoa kepada Tuhan, harus senantiasa ngobrol sama Tuhan. Oke, seperti bangsa Israel yang meminta pertolongan kepada Tuhan untuk dibebaskan dari Mesir. Yang ketiga adalah tetap bersyukur. Nah, adik-adik harus selalu diingatkan untuk tetap bersyukur. Dengan kuasa yang telah Tuhan perlihatkan kepada adik-adik, adik-adik harus bersyukur karena adik-adik punya Tuhan yang kuat, hebat, dan berkuasa. Jadi adik-adik nggak perlu takut lagi. Adik-adik perlu hanya bersyukur atas kekuasaannya Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, dan menuntun adik-adik. Jadi dari firman yang tadi kita baca, kita nggak mau kayak Raja Firaun. Walaupun kita sudah diperlihatkan mujizat, tapi kita tetap saja berkeras hati tidak percaya. Kita nggak mau kayak gitu ya adik-adik. Kita mau tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa yang ada pada Tuhan. Sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi penuntun dan pedoman bagi langkah kehidupan adik-adik masing-masing. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tadi dari Kak Aldo. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kak C277, Tanganku Hendak Kupakai. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Gerakan kita bersama-sama. Pakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Sekali lagi ya adik-adik. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Ya adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat ya. Sikap doa kita yang benar gimana? Mata kita ditutup, tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Kami bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati adik-adik beserta keluarga. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan, kami juga akan berdoa untuk bangsa dan negara ini, khususnya bangsa Indonesia. Tuhan tolong bangsa negara kami kiranya dapat pulih kembali dan virus COVID-19 bisa hilang, kiranya agar kami dapat kembali bertemu di IHMPA di Gereja GPIB Bethel. Tuhan berkati juga Bapak Presiden yang menangani Indonesia ini, dan juga berkati suster
dan dokter, serta yang ikut membantu menangani kasus COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita akan persembahan. Tapi persembahan kali ini adik-adik tidak memasukkan uangnya ke dalam kantong persembahan. Tidak apa-apa ya adik-adik. Adik-adik bisa uang persembahannya nanti minta tolong papa dan mama transfer ke rekening GPIB Betel Bandung. Atau adik-adik minta amplop ke papa mama. Adik-adik simpan uang persembahannya di amplop. Nanti apabila kita bisa bertemu lagi, adik-adik bawa uang persembahannya. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Beri Padanya dari KC 217 bait 1 dan 2. Ikut kita menyanyi bersama-sama ya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hartamu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Yang kedua ya, beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa persembahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk persembahan ini. Kiranya Engkau terima persembahan ini dan berkenan untuk-Mu. Kiranya juga Tuhan persembahan ini bisa digunakan untuk gereja dan membantu sesama yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, sekarang kita sudah berada di akhir penghujung ibadah kita IHIMPA GPIB Betel. Tadi kita sudah bernyanyi bersama, sudah mendengarkan cerita juga dari Kak Aldo. Sekarang lagu penutup terakhir, kakak mau mengajak adik-adik semua bernyanyi di KC 199. Ku suka menuturkan. Kita nyanyi 2 kali ya adik-adik. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sekali lagi adik-adik. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah, adik-adik, sekarang
Kakak pamit, adik-adik tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik. Tapi sebelum itu kita harus berdoa penutup dulu oleh Kak Aldo. Silakan Kak Aldo. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah hari Minggu pelayanan anak kita pada minggu hari ini. Kiranya ibadah Minggu pelayanan anak pada hari ini boleh menjadi berkat buat adik-adik dan juga menjadi pedoman dan juga penuntun buat adik-adik melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah hari Minggu kita dengan doa. Mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk waktu Tuhan yang boleh diberikan kepada kami. Untuk pagi yang indah kami boleh sama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada Minggu tanggal 19 April 2020 ini. Kiranya masing-masing kami boleh dikuatkan dan ungkapan syukur kami melalui ibadah ini boleh tersampaikan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya apa yang tadi kami sudah dengar melalui cerita firman Tuhan, kami boleh diingatkan tentang kuasa Tuhan yang begitu besar, dan kami boleh diingatkan untuk mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya cerita firman Tuhan bukan hanya kami dengar, tapi boleh kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkatilah aktivitas kami sehari-hari. Tuhan yang boleh menyertai, Tuhan yang boleh memimpin kami, supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik dalam mengerjakan tugas kami, dan juga menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.